Selamat datang di Medlit Konsultan. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya uji normalitas data untuk syarat. Syarat apa ya? Untuk syarat untuk uji T-parity test. Nah, kalau Anda itu mau menguji untuk penelitian tentang uji korelasi atau uji komparasi, maka syarat mutlaknya data itu harus memiliki syarat normalitas data, atau datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Nah, kali ini uji normalitas data itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Nah, kedua ini adalah uji yang digunakan untuk uji normalitas data. Nah, untuk keputusan ujinya bagaimana? Yaitu apabila nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dia itu berdistribusi normal. Dan apabila p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak berdistribusi normal. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pahami di sini. Keputusan uji normalitas itu hanya berpatokan pada p-value. Nah, ini akan kami kasihkan contoh untuk uji normalitas data. Nah, misalnya kami akan menguji normalitas data untuk hasil belajar untuk kelas kontrol, untuk kelas eksperimen, dan untuk kelas eksperimen pre. Ini adalah nilai pretest, ini adalah nilai post-test untuk kelas kontrol, dan ini adalah nilai hasil belajar pretest untuk kelas eksperimen, dan ini adalah nilai hasil belajar untuk kelas eksperimen post. Nah, ini data boleh, kalau antara kelas kontrol sama eksperimen itu data boleh sampelnya tidak sama. Misal ini sampelnya ada 34 dan di sini sampelnya ada 36. Untuk kelas kontrol ada 34 dan kelas eksperimen ada 36. Nah, bagaimana cara untuk mengolah datanya untuk uji normalitas? Silakan disimak. Yang pertama, kalian harus tekan analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, klik. Nah, kalau sudah sampai sini akan muncul seperti ini. Kemudian kalian pindahkan hasil pre, hasil post, hasil pre, hasil post yang akan diuji normalitas ke dependent list dengan menggunakan ini tanda panah. Oke, kita langsung aja kita blok semua, kemudian kita kasih tanda panah di sini, diklik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian klik statistik. Oke, klik statistik. Oke, enggak, ini centang yang deskriptif aja. Kemudian continue, kemudian klik plot. Nah, setelah ini, ini yang paling penting adalah dicentang normality plot with test, kemudian centang histogram kalau mau melihat grafik diagram batang per data. Oke, kalau sudah continue, kalau sudah klik oke, dan lihat outputnya. Nah, di mana letaknya untuk uji normalitas data? Oke, kita lihat. Nah, inilah test of normality. Nah, inilah data untuk uji normalitas. Oke, kita copy ya. Nah, caranya adalah klik kanan, copy. Nah, copy. Kemudian buka Word. Nah, ini saya copy di sini aja biar lebih enak. Oke, kita copy ya, kemudian tekan Ctrl plus V. Nah, inilah hasil tes uji normalitas data yang tadi, hasil output SPSS. Nah, kita akan menjelaskan inilah nilai p-value-nya. Saya kasih tanda kuning biar Anda itu tahu semua. Saya kasih tanda kuning. Nah, di sini nilai p-value untuk hasil belajar pretest untuk kelas kontrol itu 0,117, lebih besar dari 0,05. Ini pakai rumus Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau pakai Shapiro-Wilk juga sama, itu hasilnya adalah lebih besar dari 0,05, yaitu 0,389. Dan begitu juga untuk hasil post test kontrol 0,161 untuk Kolmogorov-Smirnov, hasil pretest
eksperimen adalah 0,060. Ini adalah lebih besar dari 0,05. Ini juga sama, 0,116 lebih besar dari 0,05. Nah, ini menggunakan rumus Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Kalau sudah ini data ini lebih besar dari 0,05, artinya kan data ini berdistribusi normal, maka bisa dilanjut untuk uji T-Pyretic test. Sekian tutorialnya dari kami, semoga bermanfaat.